untuk menghadirkan ruh kita. Ruh ini kan disebut tiflul ma'ani. Jadi ruh kita itu disebut tiflul ma'ani, bayi maknawi. Makanya jangan heran ya, kalau kita sudah talqin zikir ya, sangat boleh jadi ada masanya. هل أتى على الإنسان حين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Yang saya hormati Bapak Pengurus Iman dan yang saya hormati Bapak para filsuf, Bapak Ibu para jemaah rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama melaksanakan amaliyah ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita mengkaji ilmu tasawuf, kita perlu membedakan antara tasawuf amali dengan tasawuf nasari. Tasawuf amali itu ilmu tarekat, belajar zikir. Di tasawuf amali ini yang dipentingkan bukan pemahaman, tetapi pengamalan. Di tarekat ini ada amaliyah yang memang harus secara rutin kita laksanakan. Yang kita kenal dengan zikir jahar, zikir khafi, itu yang kita selalu laksanakan. Zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah, zikir khafi dengan ism muzad. Zikir jahar diucapkan dengan lisan, zikir khafi disebut dengan hati. Ini yang perlu kita biasakan. Selain zikir jahar dan khafi, itu ada satu lagi zikir yang saya pikir itu perlu juga untuk kita biasakan, yang disebut dengan zikir ampas atau zikir ampusiah, melalui nafas. Ketika turun nafas dan ketika naiknya nafas. Zikirnya, zikir disebut zikir hakikat. Nah, maka kita perlu untuk amalkan juga. Jadi 3 macam zikir yang perlu kita biasakan. Zikir jahar dengan lisan, zikir khafi dengan hati, dan zikir ampusiah melalui nafas. Nah, zikir ampusiah ini ada 2 model. Nah, pertama, ketika turun nafas hu, ketika naik nafas Allah. Nah, ketika kita menghirup nafas hu, ketika menghembuskan nafas Allahu Allah. Atau boleh juga ketika turunnya Allah, ketika naiknya hu. Jadi beda. Tapi terserah yang mana dipakai. Tapi biasanya untuk urusan akhirat, hu ke dalam, Allah yang keluar. Tapi urusan dunia misalnya, ya hu yang keluar, Allah yang ke dalam. Nah, ini dibiasakan. Sehingga zikir ampusiah ini menurut Syekh Muhammad Jamil dari Jauh Padang Panjang, di dalam bukunya Tazkiratul Qulub, apa kata beliau, jadikan zikir ampusiah sebagai penjaga pintu kematian. Nah, tetapi zikir ampusiah ini zikir hakikat. Ya.
Makanya kita tidak hanya cukup dengan amaliyahnya, tetapi perlu memahaminya secara hakiki. Nah, disitulah pentingnya kita mengkaji tasawuf nazari. Jadi tasawuf nazari itu ilmu ma'rifat, ya, pengenalan diri. Pengenalan diri itu sebagai langkah untuk mengenal Allah. Oleh karena itulah maka mutlak harus kita pahami, ya, siapa diri kita ini yang sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tidak cukup kita hanya rajin melaksanakan ibadah secara lahiriah kalau di dalamnya kosong. Ya, bagus kulit tetapi tak ada isi. Nah, maka ini yang dulu pernah saya cerita, ada seorang abid yang rajin betul ibadahnya, ya, dan sampai-sampai sejadahnya dari batu, saking sering digunakan untuk ibadah sampai batunya cekung. Nah, Anda bisa bayangkan batu digunakan untuk ibadah sampai cekung. Nah, tentang dahinya sudah cekung, tentang lututnya sudah cekung, karena begitu banyak melaksanakan ibadah. Tapi giliran dia akan meninggal, dia tanya kepada Israel, Israel, kamu datang menjemputku atau silaturahim? Kata Israel, saya diperintah Allah untuk menjemputmu. Kata orang abid ini, wahai Israel, sebelum kau mencabut nyawaku, coba tanyakan dulu kepada Allah, saya kalau mati nanti surga tingkat berapa tempat saya? Kayaknya udah yakin betul mau masuk surga. Sampai dia tanya, ya, surga tingkat berapa tempat saya? Langsung dijawab oleh Allah, kalau kau sudah mati, tempatmu neraka tingkat 7. Ya. Protes orang ini. Ya Allah, kenapa tempat saya neraka tingkat 7? Padahal saya rajin ibadah. Dijelaskan Allah, kau ibadah bukan karena aku, tapi karena surgaku. Surga itu makhlukku. Kau ngabdi sama makhluk. Nah, ini apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ini artinya bagus lahirnya, kosong batinnya. Merasa kita yang beribadah, merasa kita yang puasa. Dia tidak apa namanya? Tidak berisi di dalam. Nah, ini makanya antara syariat dan hakikat itu harus sejalan. Nggak bisa kita hanya mengandalkan syariatnya saja, mengabaikan hakikat. Ada satu kisah Bapak Ibu yang saya hormati, yang sering dibaca ketika kita melaksanakan manakib. Ya. Kemarin manakib di Arafah, di Manqabah ke-15. Ya. Ada seorang ibu kehilangan anak. Anaknya itu tenggelam di dasar lautan. Jadi sudah mati, tenggelam di dasar lautan. Lalu dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qaddasallahu sirrul aziz. Tuan Syekh, tolong saya. Tolong doakan anak saya supaya hidup lagi. Anak saya tenggelam di dasar lautan. Nah, mendengar permintaan si ibu ini, lalu Sultan Aulia berdoa. Setelah berdoa, kata Sultan Aulia, ibu, kamu pulang saja. Anakmu sudah ada di rumah. Pulanglah si ibu tadi. Sampai di rumah belum ada. Ya, ternyata nggak ada anaknya di rumah. Balik lagi ke Sultan Aulia. Tuan Syekh, anak saya belum ada di rumah. Tolong Tuan Syekh doakan anak saya supaya hidup lagi. Berdoa lagi yang kedua kali. Kata Tuan Syekh, nah sekarang pulanglah. Dia sudah ada di rumah. Pulanglah si ibu ini yang kedua kalinya. Sampai di rumah belum ada juga anaknya itu. Balik lagi ke Tuan Syekh. Tuan Syekh, itu anak saya belum ada di rumah.
tolong Tuhan saya doakan anak saya supaya dia hidup lagi, dia ada datang lagi ke rumah. Didoakan yang 3 kali. Setelah berdoa ketiga kalinya, kata Tuhan Syekh, silahkan kamu pulang ke rumah, anakmu sudah ada di rumah. Pulanglah ibu tadi, ternyata memang anaknya sudah ada di rumah. Nah, lalu Sultan Aulia bertanya kepada Allah, ya Allah, alangkah sulitnya menghadirkan seorang anak yang tenggelam di dasar lautan. Sampai 3 kali berdoa. Bukankah engkau menciptakan bumi dan langit serta isinya hanya sebentar? Sekejap kun fayakun. Bukankah engkau mengumpulkan manusia sebanyak ini? Dari awal mula dijadikan hingga hari kiamat, hanya sebentar mengumpulkannya di padang mahsyar. Terkumpul. Kenapa menghadirkan seorang anak yang tenggelam di dasar laut kok susah banget sampai 3 kali? Kata Allah, wahai Abdul Qadir, kamu tidak salah. Ketika kau berdoa pertama kali, itu baru mengumpulkan tulang belulang yang masih berserakan. Ya, masih mengumpulkan tulang belulang yang berserakan untuk dirakit kembali. Kau berdoa yang kedua, baru dimasukkan ruhnya. Barulah dia hidup. Kau berdoa yang ketiga, baru malaikat mengangkatnya dari dasar laut, mengantarkannya ke rumah. Sekarang kata Allah, kau minta apa yang kau maukan. Saya beri kamu, kata Allah kepada Syekh Abdul Qadir, siapa orang yang melihat, yang menyebut namamu di hari Jumat, dia akan menjadi waliku. Siapa orang yang menyebut namamu atau bertemu denganmu pada hari Jumat, dia akan menjadi wali. Ketika kau melihat tanah, tanah itu akan menjadi emas. Ya Allah, kata Syekh Abdul Qadir, itu tidak cukup buat saya. Saya minta yang lebih dari itu ketika saya sudah tiada. Apa kata Allah? Wahai Syekh Abdul Qadir, aku beri kepadamu ketika namamu disebutkan, pahalanya sama dengan menyebutkan namaku. Nah, ini kisahnya. Coba kita pikir, kita renung, kita perhatikan apa maksudnya. Bapak Ibu yang saya hormati, anak yang hilang tenggelam di dasar lautan. Anak yang mana? Itulah ruh kita. Diri kita yang masih tenggelam di dasar lautan dunia. Dunia bahrun amik. Dunia ini lautan yang dalam. Ya, masih tenggelam di dasar lautan. Lalu Syekh berdoa pertama, kata Allah masih mengumpulkan tulang belulang yang masih berserakan untuk dirakit. Ini artinya ilmu syariat. Untuk menghadirkan ruh kita. Ruh ini kan disebut tiflul ma'ani. Jadi ruh kita itu disebut tiflul ma'ani. Bayi maknawi. Makanya jangan heran ya. Kalau kita sudah talqin zikir ya, sangat boleh jadi ada masanya kita bermimpi. Mungkin kita ketemu anak kecil atau ketitipan anak kecil. Atau si ibu bermimpi melahirkan, atau kita jalan kemudian ketemu anak kecil minta diasuh. Itu sebenarnya ruh kita yang telah lahir kembali. Dan makanya disebut tiflul ma'ani. Maka kata Sultan Aulia, manusia ini seperti burung. Dia mesti lahirnya 2 kali. Ya, kayak burung atau ayam, begitu. Lahirnya 2 kali. Pertama lahir dari induk, yaitu telur. Setelah itu diramin, lahir dari telur, menjadi anak. Nah, begitulah kita ini. Yang pertama kita lahir dari kandungan ibu.
Itu baru jasmaninya lahir dari kandungan ibu. Tapi ruhaninya belum. Siapa yang melahirkan rohani kita? Mursyid, guru pembimbing. Talqin zikir melahirkan ruh kita. Nah, maka saya bilang tadi, jangan heran kalau begitu sudah talqin zikir, mungkin berapa bulan kemudian, ya bermimpi kita menggendong anak bayi, atau si ibu bermimpi melahirkan, atau kita ketitipan bayi, ya, itu kan kiasan-kiasan semua. Artinya kita sudah mendapatkan bayi maknawi. Nah, kalau sudah dapat bayi maknawi itu apa? Minta diasuh. Ya, bayi itu diasuh. Bagaimana ngasuhnya? Tentu ya kita asuh lah. Kita kasih makan, kita mandikan. Nah, begitulah artinya bayi maknawi yang sudah dilahirkan oleh seorang guru mursyid itu perlu kita asuh. Artinya kita amalkan zikirnya, gitu ya. Khataman kita laksanakan, manakib kita ikuti. Itu namanya mengasuh bayi tadi. Tapi kalau kita tidak amalkan zikirnya, jahar tidak diamalkan, khafinya tidak diamalkan, manakibnya nggak pernah hadir, kemudian khataman nggak pernah dilaksanakan, sama dengan menelantarkan si bayi kita sendiri. Sudah dilahirkan tapi ditelantarkan. Kira-kira berdosa enggak? Ya berdosa lah, bayi yang minta diurus kok nggak diurus gitu. Nah, jadi ngurusnya gimana? Ya pertama berdoa, baru merakit. Merakit tulang belulang yang masih berserakan, diambil ke sana sini dirakit. Artinya Pak, ini di makom syariat. Maka tidak heran kalau di makom syariat itu orang ngumpul-ngumpulin pahala. Ya, ngamalkan ini ada pahala, ngamalkan ini ada pahalanya, masih ngumpul-ngumpul pahala. Belum ada ruhnya. Ya, ibarat bayi tadi masih ngerakit. Nah, lalu yang kedua, berdoa yang kedua, kata Allah, itu baru ditiupkan ruh. Nah, dihidup. Nah, artinya apa? Ini makom tarekat. Begitu kita sudah masuk tarekat, ngamalkan zikir, ibarat bangkai yang sudah dirakit tadi, sudah ada ruhnya. Tapi masih tenggelam di dasar lautan, belum diangkat. Nah, jadi kita mengamalkan tarekat, melamakan zikir, ibaratnya menghidupkan bangkai yang sudah dirakit tadi. Menghidupkan amal yang sudah kita perbuat secara syariat. Makanya kata Syekh Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kau perbuat tidak ubahnya seperti patung, seperti mayat, seperti boneka. Al-a'mal suwarun qa'imatun. Seperti boneka, seperti patung, kayak mayat. Gimana? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara. Namanya patung atau mayat tadi. Nah, baru selesai dirakit. Nah, ada syariat sudah kita kerjakan. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ruhnya sirrul ikhlas. Apa itu sirrul ikhlas? Rahasia ikhlas. Apa rahasia ikhlas? Zikir. Zikir menimbulkan ikhlas. Tidak ada orang ikhlas tanpa zikir. Ya. Ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau tidak ada zikir, tak mungkin bisa sampai ke ikhlas yang sempurna. Coba perhatikan dalam Al-Quran. Ada namanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kata pun nggak ada kata-kata ikhlas di situ. Tapi disebut surat ikhlas. Artinya yang ikhlas itu yang duduk di tauhid. Nah, zikir itu kan untuk duduk di tauhid. Nah, zikir ini jangan hanya kita pahami zikir mengucap la ilaha illallah, itu mah menyebut kalimat. Jangan kita pahami hanya menyebut Allah, Allah, itu mah menyebut nama. Ya, zikir itu kan ada tahapan-tahapan. Dan zikir yang paling tinggi itu pada kesadaran kita sendiri.
Nah, zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau amal tidak ikhlas sama dengan bikin patung. Salat tidak ikhlas, patung salat. Sedekah tidak ikhlas, patung sedekah. Haji tidak ikhlas, patung haji. Zikir tidak ikhlas, patung zikir. Maka kata Nabi, jangan bikin patung, nggak akan menolong kita, enggak. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Begitu belajar tarekat, ngamalkan zikir, nah barulah ditiupkan ruh, baru hidup. Cuman belum diangkat dari dasar laut, masih tenggelam juga. Kau berdoa yang ketiga, baru diangkat oleh malaikat dari dasar laut, diantarkan pulang ke rumah. Ini apa? Di makom hakikat. Nah, ketika kita pahami hakikat, bayi maknawi kita sudah pulang ke rumah. Nah, makanya sadar kita, tahulah kita, siapa diri kita ini. Nah, ini namanya ibarat bayi yang tenggelam di dasar lautan, sudah pulang ke rumah. Mana rumah? Ini rumah. Sudah muncul, ya, sudah hidup. Ini di makom hakikat. Lalu Sultan Aulia bertanya sama Allah, kenapa untuk menghadirkan seorang bayi saja kok susah banget? Sedangkan engkau menciptakan bumi dan langit serta isinya hanya sebentar sekali. Kun fayakun. Kau kumpulkan manusia di padang mahsyar hanya sekejap. Kun fayakun. Tapi kenapa ya untuk menghadirkan seorang anak saja begitu lama? Jawab Allah, kau tidak salah. Karena yang pertama masih mengumpulkan bangkai, merakit. Yang kedua memberi nyawa, yang ketiga baru mengangkatnya dari dasar laut. Nah, sekarang minta apa yang kau maukan. Allah beri. Siapa orang yang menyebut namamu di hari Jumat, aku jadikan waliku. Ketika kau melihat tanah, tanah menjadi emas. Itu enggak cukup bagiku ya Allah. Saya minta yang lebih dari itu. Allah beri ketika orang menyebut namamu, pahalanya sama dengan menyebut namaku. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ini sudah masuk ke alam ma'rifat. Nah, ketika sudah masuk ke alam ma'rifat, tidak ada lagi Syaikhul Qadir. Ya. Ketika kita sudah masuk ke alam ma'rifat, sirna, enggak ada lagi kita, yang ada Allah. Maka ketika disebut nama, ibaratnya sama dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Memang sebelum ini enggak ada. Ini yang disebut dengan fana, tenggelam. Ya, hilang. Maka ketika Sultan Aulia menghidupkan orang mati, kan ada ceritanya, ya ada dua orang bertengkar, satu orang Kristen, satu orang Islam. Kata orang Kristen ini, Nabi Isa itu lebih mulia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Orang Islam ini bertahan. Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa. Nah, bertengkarlah mereka berdua ini lewat Sultan Aulia. Kenapa kalian bertengkar? Kata mereka, kata orang Islam ini, Tuhan saya ini orang Islam, ini saudara kita ini orang Kristen. Dia mengatakan Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Sedangkan Nabi Muhammad tidak. Kata Sultan Aulia, kalau hanya menghidupkan yang sudah mati, nggak usah Nabi Muhammad. Saya bukan Nabi, saya bukan Rasul, saya umat Muhammad. Kalau menghidupkan orang mati, ayo kita cari kuburan. Dicarilah kuburan. Jenazahnya sudah berumur 300 tahun. Jadi sudah 300 tahun terkubur. Begitu sampai di kuburan itu, apa kata Sultan Aulia? Qum bi'izni. Bangun dengan izinku. Belah kuburan, keluar jenazah dari kuburan itu. Ini yang kita pahami apa? Qum bi'izni. Kenapa Sultan Aulia tidak mengatakan, ya Allah hidupkanlah orang yang sudah terkubur? Enggak. Qum bi'izni. Tidak ada yang bisa menghidupkan yang mati kecuali Allah. Yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang
mematikan. Tapi kenapa ketika Sultan Aulia mengatakan, kok bi'izni kok bisa hidup? Ini menunjukkan Sultan Aulia sudah nggak ada ketika itu. Ya, ini sudah fana, tenggelam, yang ada hanya Allah. Wajar kalau hidup, karena Allah lah yang menghidupkan. Nah ini maqam ma'rifat Bapak Ibu yang saya hormati. Maka kajian tasawuf itu kajian luar biasa sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang ketakutan belajar tasawuf. Ya, karena memang dari zaman dahulu ditakut-takuti. Ini kan sisa-sisa Belanda zaman dulu, Pak. Ya, saya pernah ketemu dengan almarhum Profesor Dr. Juwaya S. Praja. Beliau sudah almarhum, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, dilapangkan dalam kuburnya. Beliau cerita dengan saya waktu itu, ya, saya katanya ketika kuliah di Amerika dulu, saya pernah masuk ke pustaka. Lalu saya temukan ada sebuah buku yang sangat menarik bagi saya. Judulnya Perjuangan Rakyat Indonesia. Nah, saya baca buku itu. Jadi ada poin-poin yang saya baca itu, kata beliau, di mana kekuatan umat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Lalu disimpulkanlah oleh Snokoprannya, kekuatan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah itu ada pada umat Islam. Karena mayoritas yang bergerak mengusir penjajah adalah umat Islam. Lalu disimpulkan lagi hasil penelitian Snokoprannya itu, di mana kekuatan umat Islam. Lalu disimpulkan oleh Snokoprannya bahwa kekuatan umat Islam itu ada pada ulamanya. Karena rata-rata yang memimpin pergerakan itu adalah ulama. Lalu disimpulkan lagi dari penelitiannya itu, di mana kekuatan ulamanya. Lalu disimpulkan bahwa kekuatan ulama itu ada pada ilmu tasawuf. Karena rata-rata ulama yang memimpin pergerakan itu adalah ulama yang ahli tasawuf. Kita kenal ada Jenderal Sudirman, itu orang sufi. Insinyur Soekarno sendiri itu orang sufi. Gurunya Syekh Muhyi di Pemijahan. Begitu juga banyak ulama-ulama kita yang lain. Kalau di Sumatera Barat ada Tengku Imam Bonjol yang dikenal dengan Harimau Nan Salapan. Ya. Di Lampung ini kita kenal Raden Intan. Yang ceritanya Raden Intan itu ya sangat ditakuti oleh Belanda ketika itu. Nah, tapi karena Belanda ini ingin membunuhnya, nggak bisa dibunuh, akhirnya Belanda itu memanggil ya orang dekat dengan Raden Intan, lalu kemudian diadakan riungan ceritanya. Nah, sehingga beliau hadirlah dalam riungan itu. Nah, ketika hadir dalam riungan itu, beliau ditangkap oleh orang Belanda. Lalu dipancung ya lehernya, hotel kepalanya. Kepalanya dimasukkan dalam peti, akhirnya dikirim ke Jakarta. Nah, dikirim kepada komandannya di Jakarta. Sampai di Jakarta, dibuka peti itu, ternyata bukan kepala orang, kelapa kukung. Isi peti itu kelapa kukung. Marah besar komandannya itu, dipanggillah yang memancung itu. Akhirnya yang mancung itu dipancung pula dia. Mati pula dia. Nah, ini Raden Intan. Ini orang tasawuf, Pak. Maka Lampung ini sebenarnya gudangnya tasawuf. Ya, cuman waktu itu orang ketakutan mau belajar tasawuf. Karena oleh orang Belanda ketika itu, siapa orang yang mengajarkan tasawuf ditangkap. Maka timbullah di zaman itu ada namanya kajian 3 tingkat. Ada kaji sore, ada kaji malam, ada kaji tengah malam. Kalau kaji sore urusan fikih, nggak masalah. Sahabatal halal haram, itu kaji sore. Nanti ada kaji malam, kira-kira setelah selesai maghrib atau sudah selesai isya, kira-kira sampai jam 11 malam, itu kaji tauhid. Masih aman. Tapi begitu masuk tasawuf, kaji tengah malam, jam 12 ke atas. Ketika ngaji, lampu dimatikan.
berbisik-bisik, tak boleh dicatat. Kadang-kadang kalau mengaji itu pergi ke pinggir-pinggir kampung, tengok-tengok dulu ada kira-kira yang ngedengar apa enggak. Kenapa begitu? Karena takut kalau nanti diketahui sama Belanda ditangkap. Makanya ulama-ulama pada masa itu nggak mau terus terang-terangan mengajarkan tasawuf. Kenapa? Karena mau ditangkap sama Belanda. Rakyat pun takut mau belajar tasawuf, karena kalau ketahuan nanti juga dipanggil, ditangkap sama Belanda. Makanya tasawuf ini tidak berkembang. Buku-buku yang datang disortir, tidak boleh berkembang. Bahkan oleh orang Belanda pada masa itu diadu antara ulama tasawuf dengan ulama syariat. Dan diadakan satu perjanjian, siapa yang kalah dipancung. Dan diusahakan gimana supaya ulama tasawuf ini kalah. Maka korbanlah Hamzah Pansuri di Aceh. Ya, Aramiri orang syariat diadu dengan Hamzah Pansuri orang tasawuf. Ya, dinyatakan kalah Hamzah Pansuri, akhirnya dipancung. Itu korban politik. Nah inilah susahnya, maka nggak berkembang tasawuf itu. Ya, orang yang mau mengajarkan takut ditangkap, rakyat mau belajar juga takut ditangkap. Yang ahli tasawuf diadu. Buku-buku disortir, tidak boleh berkembang. Lalu dikembangkan tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu tidak ada dasarnya, bukan dari ajaran Islam. Itu dikembangkan pada masa itu supaya orang jauh dari tasawuf. Nah, sehingga pada zamannya, pada masa itu, Sunan Hokranya dalam kisahnya itu memanggil semua pimpinan Belanda, lalu kemudian dia pidato di podium, di depannya ada meja satu, kemudian ada orang disuruhnya tidur di atas meja itu dengan mengapit Al-Quran dengan pedang yang tajam di tangannya. Tapi dia tidur, di dadanya mengapit Al-Quran, tangan kanannya pegang pedang yang tajam. Dia tidur di atas meja. Lalu dia berkata, tuan-tuan, umat Islam di Indonesia ini seperti orang tidur di depan ini. Dia punya kitab undang-undang yang sangat dipatuhinya, yaitu Al-Quran. Dan dia punya senjata yang sangat tajam, yaitu jihad fisabilillah. Nah sekarang mereka sedang tidur. Nah bagaimana caranya supaya umat Islam di Indonesia tidur terus, jangan bangun. Kalau sampai mereka bangun, habis kita dibuatnya. Nah, maka dinabobokkanlah umat Islam ini. Politik itu kotor. Tidak pantas bagi ulama. Ulama itu suci. Akhirnya nggak ada yang terjun ke politik. Ujung-ujungnya yang menguasai politik yang nggak paham agama. Akhirnya mereka buat keputusan kita umat Islam yang harus menjalankan. Ini kan politik Belanda dulu. Lalu kemudian dikembangkanlah kalau belajar tarekat akan gila. Ya, kalau belajar tasawuf itu bid'ah, masuk neraka. Masya Allah. Jadi kita dibodoh-bodohin Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang ya sudah mulai berkembang tasawuf itu. Jangan usah takut-takut Bapak Ibu mengamalkan tasawuf, mengembangkan tasawuf. Ini ilmu inti. Apalah artinya sebiji buah kalau nggak ada rasa. Syariat tanpa tasawuf sama senapan tidak punya peluru. Syariat tanpa tasawuf sama dengan pedang yang tidak tajam. Syariat tanpa tasawuf bagaikan kulit tanpa isi. Masya Allah, apa yang kita nikmati? Maka saya sering katakan, Islam, iman, dan ihsan ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisah, ditinggalkan. Tinggal salah satu rusak yang lain. Islam, iman, ihsan. Islam itu ibarat kulit, iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Isi membungkus, kulit membungkus isi menyimpan rasa. Jadi kalau tasawuf itu ibarat rasa. Apalah artinya buah yang bagus kulitnya kalau nggak ada rasa. Apalagi kalau nggak ada isi. Nah makanya Bapak Ibu sekarang kita pelajari betul ilmu tasawuf itu karena disitulah intinya. Ya, inti dari agama ini sebenarnya di tasawufnya itu.
Karena tujuan utama manusia hidup di dunia ini bukan untuk ibadah. Ini tujuan utama. Ya. Tujuan utama manusia dihadirkan ke dunia ini untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Ana kanzan makhfiyan fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku senang untuk dikenali. Maka aku jadikan makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka tujuan utama kita hadir di dunia itu untuk mengenal Allah. Setelah kita kenal kepada Allah, nah baru beribadah. Maka timbullah istilah la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Makanya sholat kita nggak khusyuk-khusyuk, Pak. Walaupun hafal betul bacaannya. Kenapa? Yang nggak kenal siapa yang disembah. Kata kita menyembah Allah begitu. Nah, kita lupa bertanya, yang kita persembahkan sama Allah itu apa? Apa isi sesembahan itu? Kita menyembah Allah bukan seperti orang di luar Islam menyembah Tuhannya. Ada sesajen, ada patung. Enggak, bukan. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Jadi kita menyembah Allah itu artinya mempersembahkan kepada Allah. Apa yang kita persembahkan? Nah, ini kaji tasawuf Bapak Ibu. Jadi kita bukan menyembah dalam arti ada sesajennya, mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan? Tubuh yang kasar dipersembahkan kepada tubuh yang halus, tubuh yang halus dipersembahkan kepada rahasia. Kalau sudah dipersembahkan, tubuh yang kasar sudah tak ada. Yang ada tubuh halus. Tubuh halus persembahkan kepada rahasia. Kalau tubuh halus sudah dipersembahkan kepada rahasia, maka tubuh halus pun sudah tak ada. Yang ada rahasia. Siapa itu rahasia? Al-insan sirri wa ana sirruhu. Wa sirri sifati la ghairi. Manusia itu rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itu, kata Allah. Rahasiaku itu sifatku. Yang tak lain adalah aku, kata Allah. Nah, ini namanya kita mempersembahkan apa yang pada kita kepada Allah. Nah, lalu apa isinya? Isi sesembahan itu ada 4. Ya. Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Ini isinya. Ya. Apa itu Islam? Kepatuhan kepada aturan Allah dan Rasul. Yang dilarang tinggalkan, yang disuruh laksanakan. Yang halal ambil, yang haram buang. Tapi kalau kita rajin sholat syariatnya, tapi masih malin, masih korupsi, itu nggak berisi. Sesembahan nggak berisi. Sholatnya rajin, tapi malinnya rajin. Sholat ke masjid, pulang ambil sendal orang. Mana yang bagus diambil. Ini namanya nggak berisi. Sesembahan yang tak berisi. Sholatnya rajin. Ngebully orang rajin pula. Nyalah-nyalain orang rajin pula. Ini namanya sesembahan yang nggak berisi. Capek badan aja tunggang tunggi. Ya. Badan payah, hati susah. Itu Islam itu artinya aturan. Yang kedua iman. Nyerah kepada Allah. Ya. Percaya sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Allah. Baik dikasih Allah, kita terima dengan senang. Ya, cobaan dikasih Allah, kita terima dengan sabar. Tapi kita yakin apapun yang kita terima itu dari Allah. Gitu. Sehat dari Allah, sakit dari Allah. Ya, rezeki banyak Allah yang ngasih. Rezeki kita pas-pasan juga Allah yang ngatur. Senang aja. Ya, jadi kita tidak menggerutu. Kenapa? Karena yakin Allah yang ngasih. Jadi bukan kita melihat materi yang kita terima, tetapi yang kita lihat Allah yang memberi. Nah, maka kita sabar ketika kita menerima sesuatu yang kita tidak senangi. Bukan materinya yang kita lihat, tetapi Allah yang memberi. Ya, dah. Jadi kalau kita hanya melihat materinya, senang ketika banyak duitnya, ya dah. Tapi menggerutu ketika nggak punya duit. Sudah doa-doa terus, ya, dagangnya bangkrut katanya.
Nah, akhirnya menggerutu, nggak terima. Nah, dan nggak bisa. Nah, kalau ada iman yang berisi sesembahannya tadi, dia nyerah kepada Allah. Redho atas ketetapan Allah. Apapun yang diberikan Allah pada kita, kita ikhlas menerima. Ada. Mungkin yang kita senangi, alhamdulillah kita syukuri. Mungkin yang kita terima itu membuat kita sedih, kita sabar menerimanya. Kenapa? Kita yakin Allah yang ngatur. Ya. Allah lebih tahu dari kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu namanya kita berisi sesembahan. Jadi sembah Islam, iman, tauhid. Tauhid apa? Keyakinan kita kepada Allah saja. Ya. Jadi kita tidak menserikatkan Allah. Ya. Sepenuhnya kita duduk di tauhid kepada Allah. Dan ma'rifat kita artinya mengenal Allah ya sampai kita ya paham betul dengan pengenalan kita kepada Allah. Nah itu kalau sesembahannya berisi. Nah kalau nggak berisi ya cuman itu tadi syariatnya saja kita lakukan tapi nggak ada isi. Nah maka seringkali kita merasakan kesusahan, mengeluh gitu ya. Sudah sholat, sudah zikir katanya, tapi kok nggak bertambah-tambah rezekinya, jabatannya bukan naik malah nonjok, ya. Dagangnya bukannya laris malah bangkrut. Nah, akhirnya lihat-lihat orang lain, tetangga sebelah nggak pernah sholat, duitnya banyak. Ya. Ada kawan tak pernah sholat, malah jabatan naik terus, ujung-ujungnya kalau begitu nggak usah sholat ya katanya, berhenti dia sholat. Ya. Padahal kemuliaan seseorang itu bukan pada banyaknya harta, bukan. Kemuliaan seseorang itu bukan pada jabatan, bukan. Tidak ada gunanya harta banyak apa kalau pada akhirnya mati dengan su'ul khatimah. Tidak ada gunanya jabatan tinggi kalau pada akhirnya mati dengan su'ul khatimah. Kesuksesan hidup kita ini kalau kita akhiri dan husnul khatimah. Bagaimana supaya husnul khatimah? Kembali kepada Allah sebelum ajal tiba. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ajalmu tiba, kamu belum kembali kepada Allah. Nah, maka kita usahakan betul, mumpung umur kita masih ada, badan masih sehat, bagaimana supaya kita kembali kepada Allah sebelum pulang. Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsi. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi, tapi ruhnya sudah ke aras. Ini namanya sudah balik tapi belum pulang. Banyak yang sudah pulang tapi tak balik. Nah, enggak gentayang kemana-mana. Sudah pulang tapi tidak balik. Nah, gimana caranya? Sudah kembali walaupun kita belum pulang. Yang pedagang masih jualan, yang petani masih ke sawah ke ladang, yang pegawai masih ngantor. Aktivitas dunia jalan terus tapi ruh sudah ke aras. Ini namanya orang yang sudah kembali tapi belum pulang. Nah, bagaimana supaya kita seperti itu, Pak? Ajal belum tiba tapi kita sudah kembali ke Allah. Maka saya sering katakan yang namanya kembali ke Allah itu bukan mati, saudara. Kembali ke Allah itu 4 dimensi diri kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah gimana? Aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Yang halal ambil, yang haram buang. Nah, kalau ini sudah kita lakukan dalam aktivitas kehidupan keseharian, itu namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Maka orang tua-tua kita dulu selesaikan syariatnya dulu, kan gitu. Coba kembali dulu tubuhnya. Nah, gimana mau belajar tarekat kalau kerjanya nggak pernah sholat, ya dah. Malingnya kerja terus, belajar zikir nggak masuk, ya dah. Makanya selesaikan saat, kembalikan dulu, selamatkan tubuhnya dulu. Artinya aktivitasnya sudah mengikuti aturan Allah dulu. Nah kalau ini sudah selesai, masuk kembali hati ke Allah. Bagaimana hati kembali ke Allah? Terpaut hati hanya kepada Allah saja. Tak nyangkut lagi hati ini dengan yang lain. Tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan duit, tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan makhluk.
tersangkut hati hanya kepada Allah. Nah, kalau hati sudah hanya tersangkut kepada Allah saja, nah barulah disebut hati kembali ke Allah. Lalu nyawa kita kembali ke Allah. Siapa nyawa kita ini? Maka ilmu hakikat. Supaya kita tahu betul siapa sih ruh kita itu. Oleh ruh min amri rabbi. Nah, ruh itu siapa ruh ini? Hakikat ruh itu siapa? Maka kita perlu kaji. Setelah kita paham, duduk di situ, maka itu ibarat nyawa sudah kembali ke Allah. Kita nggak punya nyawa, Pak. Yang punya itu Allah. Apa Bapak Ibu punya ruh? Ada ruh nggak? Ada. Pernah bikin? Tidak pernah kan? Ruh siapa itu? Ruhnya Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Ruh siapa? Ruh Allah. Cuman kita aja yang ngaku-ngaku punya ruh itu. Nah, padahal itu sebenarnya ruhnya Allah, bukan ruhnya kita. Nah, kalau kita sudah paham itu, kembalilah ruh kepada Allah. Itu namanya nyawa yang sudah kembali ke Allah. Ya, tidak diakui lagi milik kita, bukan. Nah, tinggal satu lagi, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau empat-empat ini sudah kembali ke Allah, insya Allah selamat, Pak. Ya, nah, maka sering saya katakan, yang namanya kembali ke Allah itu bukan mati. Bukan. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati tidak kembali ke Allah, jangan harap di akhirat akan kembali ke Allah. Tak kenal Allah di dunia sekarang ini, jangan harap kenal Allah di akhirat. Man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ya mumpung umur kita masih ada, badan masih sehat, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, maka saya sering katakan, singkirkan dulu pemikiran kita dan urusan pahala sama surga. Udahlah, nggak usah dipikirin yang begitu. Kenapa? Itu urusan Allah. Mau dikasih pahala oleh Allah, alhamdulillah. Ya, nggak dikasih pun tetap ibadah, Pak. Ya, nah. Mau surga kita Allah yang ngasih, bukan kita yang berusaha untuk mendapatkan surga. Ya, nah. Walaupun tunggang-tung di ibadah belum tentu dapat surga, Pak. Itu pemberian Allah. Ya, nah. Jangankan surga, bayar kelingking satu aja nggak kebayar dengan ibadah kita, Pak. Apalagi surga. Nah, maka urusan kita sekarang ini bukan urusan pahala sama surga. Urusan kita kembalikan dirimu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cukupkan demikian materinya. Mungkin kita lanjut dengan diskusi kalau memang masih ada yang didiskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya jika ada hal-hal yang perlu dipahami dan yang ditanyakan silakan disilakan dari teman yang telah ada yang mau nanya ini udah paham semua kayaknya. ini ada yang bertanya itu satu dua bagian ini mau yang tidak dilaksanakan mulai padahal yang penting itu terang cukup dulu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya mendapatkan pencerahan pada pagi hari ini luar biasa dengan sebenarnya. Namun saya termasuk yang mungkin perlu memahami lebih detail. Manakala tadi dijelaskan bagaimana kita kembali kepada Allah itu sebelum mati. Untuk mencapai kira-kira kalau berjalan itu berapa lama dan ada yang setelah untuk lebih supaya ketika kita kembali itu memang sebelum mati apalagi sebelum mati kita jangan mati itu pertama ya. Yang kedua mungkin bagi saya mungkin juga jemaah di
maka setelah itu kita di tempat kerjaan kita. Apa? Di tempat kerjaan kita. Lalu setelah itu kita lakukan saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedikit saya minta penjelasan. Ada sedikit yang yang masuk. Saya pikir itu misalnya jalan kita itu Allah itu kita sudah hilang atau ada khusus ada beda itu bisa tetap nyambung tapi kita bisa berjalan. Karena saya ingat mama kalau misalnya saya bersikap itu bagaimana caranya biar untuk Allah tapi kita bisa konsentrasi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 macam pertanyaan yang saya kira bagus. Yang pertama ditanyakan berapa lama kita belajar supaya bisa kembali ke Allah. Itu Pak ya. Nah, kemudian yang kemudian caranya sampai itu seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua tadi oh ya, kita sholat di rumah di masjid tapi zikirnya di rumah gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi dari Ibu ya, bagaimana kita menjalankan zikir anfusya hu Allah. Nah, kalau kita naik motor itu Bu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ada ya. Jadi gini Pak, ada satu ungkapan di dalam Sirul Asrar yang ditulis oleh Sultan Aulia, ditempuh manusia bisa 50.000 tahun, tapi ditempuh malaikat bisa sekejap mata. Gitu ya. Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid itu ibarat jalan kaki menuju surga, sedangkan orang arif terbang menuju Allah. Nah, jadi orang jalan kaki sama terbang kan beda, Pak. Nah, kita jalan kaki ke Mekah itu berapa bulan itu? Bahkan bisa berapa tahun gitu ya. Tapi terbang cuma 9 jam. Nah, jadi berapa lama? Ya, tergantung Allah yang ngasih, Pak. Ya. Nah, tergantung kita juga kemauannya. Kalau hanya menghayal aja kapan nyampai ya nggak nyampai. Ya, tapi dengan penuh perjuangan, Pak. Riyadhahnya, kajiannya, begitu. Ya, jadi jangan menghayal begitu mau sampai kepada Allah tapi nggak ada perjuangan, hanya dengar ceramah aja ya nggak bakal. Ya, zikirnya diperbanyak. Ya, maka saya bilang zikir itu bukan kewajiban, jangan dianggap kewajiban, kebutuhan. Karena kita butuh itu semakin banyak semakin bagus begitu. Ya, jangan dianggap itu mah kewajiban gitu ya. Bukan kewajiban. Nah, kalau kita anggap sebagai kewajiban, kadang-kadang kita berusaha untuk lepas, Pak. Berat. Masa mau zikir terus, gitu. Sedang kita sibuk sholat, kita sudah sholat, sisihkan waktu mau zikir, ini mau rapat lagi. Karena kalau satu kebutuhan, apapun kesibukan dunia, sisihkan. Nah, ada satu cerita, Pak. Engku Syekh Mudawali dari Aceh, dalam kisahnya, beliau ingin ke Jakarta, naik kapal laut. Ya, beliau sholat duha dulu, kemudian beliau zikir. Ya, karena memang ya, udah kebiasaan beliau, udah kebutuhan beliau harus zikir dulu. Sementara kapalnya sudah naik jangkar, mau berangkat. Nah, ditunggu nggak datang-datang sampai dijemput. Ya, ini kapalnya mau berangkat, engkau ya kita mau naik kapal. Tunggu dulu, saya sedang zikir katanya. Berangkat sendiri silakan berangkat. Di berangkat kapal nggak berangkat Pak. Digas juga nggak jalan kapalnya, kayak ada yang nahan. Beliau masih zikir kapalnya. Ada yang nahan. Itu kalau kita menganggap itu satu kebutuhan, ya, ya ada saja jalannya.
Tetapi kita ini belum sampai ke situ, Pak. Baru menganggap ini kewajiban, ini kan ajaran Buya, ini bukan ajaran saya, bukan. Maka kita berharap ya zikir ini jangan tergantung dengan saya. Zikir ini punya Allah, Pak. Kita pengamal. Ya, seperti sholat. Jangan karena ada saya baru ada zikir, bukan. Ya, nggak ada saya pun zikir jalan terus begitu. Karena ini bukan saya yang ngajarkan, bukan. Allah yang punya ajaran. Saya cuma nyampain aja. Ada. Ya, adapun kita mau sholat di masjid, nanti zikirnya di rumah ya boleh-boleh saja. Nah, tapi itu tadi, ketika kita belajar tasawuf, belajar dari guru mursyid, nah, dalam hal ini pengesabah Suryalaya, beliau memberikan ajaran setelah selesai sholat, zikir 165, kata beliau, minimal. Tapi kalau memang mendesak waktunya, sempit waktu, cukup 3 kali saja dulu. Nanti sore atau malam dia kodok berapa yang tinggal. Itu cara untuk pelaksanaannya. Ya. Makanya selesai sholat belum sempat 3 kali saja. Nanti di rumah dilanjut. Tidak apa-apa. Intinya kan bukan masalah bilangan, Pak. Ini kan kita belajar. Ya kayak kita sekolah lah. Kalau masih di TK kita masa materinya seperti anak SMA kan nggak boleh. Ya, bertahap. Itu. Pada akhirnya bukan tergantung pada bilangan, tapi karena kita masih belajar, terbiasa dulu 165. Apa itu 165? Ya, semua itu ada rahasianya. Ya. 165. Islam, iman, dan ihsan. Islam itu pakaian Adam. Pakaian Adam itu 5 rukun Islam. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Iman, pakaian Muhammad. Ada 6 rukun iman. Ya, sedangkan ihsan, pakaian Allah. 1 Allah itu. Maka 165 Allah, Muhammad, Adam. Nah, di situ kajiannya nanti. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kenapa kok bilang 165? Kenapa dihitung-hitung? Nah, ini makanya ngaji tarekat itu, Pak, jangan banyak tanya. Amalkan. Nah, nanti ketemu sendiri nanti. Nah, kalau sudah ngaji hakikat, nah baru ada kajian. Maka saya bilang, di tarekat bukan paham yang dipentingkan. Pengamalan. Percuma belajar tarekat kalau nggak diamalkan. Ya. Jadi pahamnya nggak begitu banyak. Yang penting amal kalau di tarekat. Nggak ada paham. Ya. Tapi begitu kita masuk kaji hakikat dan ma'rifat, nah baru paham di situ. Gitu. Nah, jadi tarekat itu gencarkan amalan. Jangan hanya 165, Pak. Kalau bisa 1000 selesai sholat. Kata, zikirnya. Zikir khafinya jangan hanya 2-3 menit. Kalau bisa 3 jam begini terus dari jam 2 sampai subuh. Kata. Itu perjuangan, Pak. Baru kita bisa nyampai. Kalau hanya menghayal kapan sampainya kepada Allah, ya nggak nyampai-nyampai. Enggak. Ya, itu bersih penuh perjuangan. Ada riyadhahnya. Sultan Aulia, Pak. Nggak ketemu orang. Dia beruzlah. Ya, menyendiri berapa tahun, Pak? Dia menyendiri nggak ketemu orang. Dia ibadah untuk ketemu Allahnya. 25 tahun, Pak. Menyendiri. Ya, jadi bukan ecek-ecek ketemu Allah itu, Pak. Ya, bukan hanya sekedar dengar-dengar ceramah, harus perjuangan. Ini sudah belajar zikir tidak diamalkan, gimana mau ketemu Allah, kata. Ya, belum lagi pemahaman, katanya. Maka penuh dengan riyadhah. Nah, maka pakaian kami, kata Sultan Aulia, ada 3. Berlapar-lapar, tanggang malam, lintas rimbawan. Ya. Berlapar-lapar, banyak puasa. Tanggang malam. Bertanggang malam, jadikan malam itu sebagai arena ibadah, bukan arena tidur. Nah, bagaimana kita terus lakukan ibadah di malam hari. Bertanggang malam. Lintas rimbawan. Apa itu lintas rimbawan? Bersilaturahim kepada para ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, kita rajin ke tempat guru, bertanya, belajar, gitu ya. Lalu kalau yang sudah hidup, banyak ziarah. Makanya kita ziarah ke Wali Songo di Jawa, ziarah ke Wali Sumatera sampai ke Aceh. Itu ziarah, silaturahim ke guru-guru kita. Jadi itu Bapak Ibu, jadi penuh perjuangan.
Bertemu Allah itu jangan dibayangkan seperti kita ketemu teman, lalu salaman cium tangan, ya enggak lah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bertemu Allah itu bertemu nur ma'rifat dengan nur iman, Pak. Makanya sekarang ketemu Allah itu. Bapak tadi sholat ketemu Allah enggak? Sholat itu mesti ketemu Allah, Pak. Kan mi'raj. As-shalah mi'rajul mu'minin. Satu mi'rajnya si al-mu'min. Siapa si al-mu'min itu? Ruh kita. Naik ketemu Allah. Jadi sholat itu jangan hanya tunggang-tunggik hafal bacaannya. Mesti ketemu Allah. Makanya maqam takbir itu ya ada ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Begitu tubadil itu ketemu. Jadi ketemu Allah itu ketemu nur ma'rifat dengan nur iman. Paham dan yakin. Nur ma'rifat paham, nur iman yakin. Kapan? Sekarang. Jangan nunggu di akhirat. Maka saya bilang kalau nggak ketemu Allah di dunia, di akhirat nggak bakal ketemu. Kenapa? Allah itu sifatnya baqo, Pak. Kekal. Nggak berubah-ubah nggak. Bagaimana Allah sekarang di dunia, di akhirat ya beginilah, nggak berubah-ubah nggak. Kalau berubah nggak baqo namanya. Ada. Kalau kenal Allah sekarang, di sana pasti kenal. Ya, kalau nggak kenal sekarang, di sana nggak bakal kenal. Makanya kata Allah, "Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila." Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Nah, jadi ketemu Allah itu, Pak, jangan dibayangkan saya kayak ketemu teman, ketemu nur ma'rifat dengan nur iman. Ya. Ketemu paham dengan dengan yakin. Ya. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatil ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Makanya saya bilang tadi ketemu Allah, bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Itu, Pak, itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau zikir ya tidak sempat di masjid 3 kali saja, silakan nanti diqadha, Pak. Ya, itu darurat namanya, tapi jangan darurat terus gitu. Tiap selesai sholat darurat, kapan nyampainya? Mungkin begini Bu ya, persoalan di masjid ini kan tidak semua sama kita ini kan. Ada yang zikir jahar, yang terganggu. Nah inilah, ini maaf saya potong. Ini yang tidak terpahami. Ya, nah? Mana zikir yang lebih afdal dari la ilaha illallah? Ini ajaran Rasulullah lah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Kenapa kita masih milih yang lain gitu? Ini kena nggak terpahami gitu. Gitu. Tapi kalau terpahami nggak dicari, Pak. Ini maaf. Menakib kemarin alhamdulillah dari Sumatera Barat sengaja datang ke Arafah untuk talqin zikir, belajar zikir. Dari Sumatera Barat, Pak. Bulan yang lalu itu dari Sulawesi. Terbang dari Sulawesi untuk belajar zikir. Ini yang ngerti, Pak. Nggak dibatasi dengan duit, nggak dibatasi dengan tempat, gitu ya. Kenapa? Enggak ada hitung-hitungan untuk mendapatkan zikir. Ini sudah disuapin, dimuntahin. Kenapa? Enggak paham. Tapi begitu diberi kesempatan, coba tanya, mana yang tidak paham? Sampai enggak mau berzikir, kenapa? Kita bongkar itu semua, tapi enggak ada yang nanya. Ada? Rasul sudah jelaskan, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak sebut la ilaha illallah. Ini ajaran Rasulullah loh. Kalau percaya sama Rasul, gitu. Apa kita lebih pintar daripada Rasul? Tak? Makanya kalau bisa, gemuruhkan zikir la ilallah di setiap masjid. Gitu. Jangan takut-takut dengan zikir itu. Itu ajaran Rasul loh. Menyelamatkan kita. Kenapa kita masih milih-milih yang lain? Boleh saja yang lain diamalkan. Tapi jangan sampai benci kepada zikir kalimat thayyibah ini. Bahaya, Pak. Ada. Kalau di dalam hadis kan disebutkan. Alamatu hubbillah hubbi zikrillah. Wa alamatu ghadbillah ghadbi zikrillah. Ada.
Tanda orang cinta kepada Allah, senang zikir. Tanda orang benci sama Allah, benci sama zikir. Nah, mestinya bersyukur ada yang mengimami zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, bersyukur, bukan benci, bukan terganggu, ikut. Maka saya bilang, orang kadang-kadang kenapa nggak mau ikut zikir itu? Karena yang didengarnya itu suara orang berzikir, maka dia terganggu. Dia nggak mendengar suara zikir, enggak. Yang didengarnya cuma suara orang berzikir. Kalau suara zikir yang terdengar, netes pak air mata atau ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Malah bersyukur kalau ada yang mengimami zikir la ilaha illallah, seharusnya begitu. Bukan benci, bukan terganggu. Kenapa malah terganggu? Karena nggak paham. Ya, nah, mestinya begitu kita sebarkan, begitu kita sudah sampaikan, gemuruhkan zikir. Nggak usah takut, Pak. Takut zikir kenapa? Gitu ya. Ini ajaran Rasulullah loh. Ya, bukan ajaran saya, bukan. Ya, nah ini yang harus kita benahi itu. Pemikiran kita yang belum nyambung sehingga kita nggak mau melaksanakan zikir. Nah, coba kita bongkar mana yang menjadi sangkutan itu. Ini kan masih takut-takut ya, karena nggak semua kita senang dengan. Nah, kenapa nggak senang? Apa nggak senang sama Rasulullah? Nggak senang dirinya baik? Ya, zikir itu membersihkan hati. Ya, kalau nggak senang zikir berarti masih senang hatinya kotor, gitu. Gitu, Pak. Jadi kita benahi dalam arti kita pahami, gitu ya. Kita amalkan. Gitu. Itu. Kemudian yang ketiga itu pertanyaan Ibu, zikir anfusiyah itu jangan hanya hu Allahnya saja, Bu. Susah. Ibu kalau pakai motor masih bernapas enggak? Masih. Ya itulah zikirnya. Namanya zikir napas. Ikuti napasnya, gitu. Gitu. Zikir khafi itu detakan jantung, masih bertak nggak jantungnya? Masih. Nah itu zikir khafi itu. Makanya kita ini ibarat sekolah, saya bilang dari SD dulu, SMP dulu. Pada akhirnya kan gitu, bukan kita lagi yang berzikir, Pak. Dia memang sudah berzikir kok di dalam itu. Kita tinggal memperhatikan, mendengarkan dia berzikir aja. Cuman kita latih dulu yang zahir ini, yang kotor ini. Biar dia bisa menyamai zikir yang ini. Kalau di dalam itu zikir terus, Pak, nggak pernah berhenti, nggak. Nah, tapi ini nggak terbiasa, maka kita latih dulu. Nah, setelah dia terlatih, dia ngikut. Kalau dia sudah ngikut, nah tinggal ngedengarin aja dia berzikir sendiri. Napas itu juga nggak usah diatur lagi, dia sudah mengatur sendiri kok. Nah, jadi nggak tersangkut, Ibu, ya. Mau pakai motor, pakai mobil, selagi bernapas itulah zikir napasnya. Nah, zikir hafi itu selagi jantung berdetak itulah zikir hafinya. Nah, cuman kan nggak paham apa kenapa belum teramalkan dengan maksimal. Kata, jalani dulu, laksanakan, nanti Allah yang beri petunjuk. Kata, nah, tapi kalau hanya kita masih mikir-mikir terus itu nggak menjalankan itu, khawatir dead duluan, Pak. Kata, kita masih mikir-mikir terus belum ngamalkan, waktunya sampai. Mau apa kita? Ya. Maka begitu kita tahu ada informasi, jalankan. Nanti Allah yang ngasih petunjuk. Ya, sehingga kita bisa memahami, insya Allah kita semuanya kembali kepada Allah dengan selamat. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian, Bu, ya. Nah, jadi itu zikir hakikat, nanti dikaji dulu kajiannya. Itu kan baru amalannya. Ya, amalannya. Kemudian apa hakikat hu-nya di mana, hakikat Allahnya seperti apa. Nah, itu perlu kajian, gitu ya. Nanti datang aja ke Arafah, Bu. Gitu ya. Kita ngaji lebih intensif di sana. Ya, masih ada yang lain? Sudah. Alhamdulillah, karena waktu, mari kita tutup dengan sama-sama bacakan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين